Shalom saudara pendengar yang terkasih, kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bawakan dengan tema percaya, berserah, dan takut akan Tuhan. Percaya, berserah, dan takut akan Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu hingga sampai saat ini. Tuhan sudah memelihara, memimpin hidup kami sehingga kami boleh ada dan boleh menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar. Saat ini kami merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, pimpin dari awal sampai selesai sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu dan terlebih diberikan kekuatan untuk melakukan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara pendengar yang terkasih, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa tema renungan kita hari ini adalah percaya, berserah, dan takut akan Tuhan. Teksnya terambil di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 7. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 7, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Untuk khotbah hari ini, kita fokus di dalam ayat yang kelima saja, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara pendengar yang terkasih, seorang anak kecil yang berjalan di tempat yang gelap akan merasa takut. Tetapi jika dia menggenggam tangan orang tuanya, katakan adalah ayahnya atau ibunya, maka dia punya keberanian dan berjalan dengan tenang. Mengapa? Bukan karena jalan itu berubah jadi terang, tetapi karena dia percaya bahwa orang yang dia pegang itu adalah orang yang membimbingnya, orang yang tidak akan mencelakakan dia, tetapi orang yang akan menolong dia dan menuntun dia untuk berjalan di dalam situasi yang gelap itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Tuhan mengajak kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya saat mudah, tetapi juga ketika kita tidak mengerti arah hidup kita. Nah, kita akan melihat saudara pendengar yang terkasih, di dalam ayat ini, terutama ayat 5a, di sana dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, kita melihat maknanya, apa sih artinya percaya dan arti kata segenap hati. Dalam Amsal 3 ayat 5 ini bukan sekedar ajakan untuk percaya secara umum, melainkan perintah yang syarat makna teologis, bahkan disertai dengan emosional dan terlaksana secara praktis. Jadi percaya saudara bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada. Mungkin semua kita mempercayai, semua orang yang murid Kristus percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah adalah sebuah makna dari kata percaya. Mari kita gali lebih dalam bahwa kata percaya kepada Tuhan dengan segenap hati ini bukan sekedar ajakan untuk percaya, melainkan perintah yang sangat penting untuk dimaknai di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kata percaya berasal dari kata Ibrani, yaitu batah, yang memiliki pengertian mengandalkan sepenuhnya, ataupun dikatakan juga bersandar atau bergantung tanpa syarat. Jadi tidak ada tuntutan, tetapi ia bergantung sepenuhnya kepada pribadi, kepada seseorang di mana dia menggantungkan dirinya. Memiliki sikap yakin dan aman
dalam suatu objek yang dipercaya. Jadi ketika kita melihat pengertian percaya atau bata ini, maka ini bukan hanya percaya secara intelektual seperti saya percaya Tuhan ada, tetapi lebih kepada menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Menggantungkan hidup seutuhnya kepada Tuhan seperti seorang yang bersandar dengan seluruh totalitas hidupnya pada satu pribadi. Kalau kita pernah melihat ada seseorang yang menyandarkan badannya pada satu tiang tanpa ragu, meskipun tiang itu dia baru melihat tiang tersebut, tetapi dia sangat yakin bahwa tiang itu bisa menyandarkan badannya pada tiang tersebut tanpa menjatuhkan dirinya. Saudara, banyak orang percaya kepada Tuhan secara teori, tapi tetap mengandalkan uang, tetap mengandalkan posisi, mengandalkan jabatan, mengandalkan koneksi saat menghadapi krisis. Ini bukan percaya dengan segenap hati, melainkan percaya sebagian. Lalu saudara, seperti apa sih percaya segenap hati? Percaya segenap hati tidak setengah-setengah, tidak ada ruang untuk keraguan. Bahkan ketika logika kita bertentangan, kita tidak meragukan. Saudara, kata hati dalam Alkitab ini memiliki makna pikiran atau intelektual, memiliki makna emosi atau perasaan. Hati juga memiliki makna sebagai kehendak atau keputusan hidup yang kita ambil. Jadi ketika berbicara tentang hati, segenap hatimu, jadi hati di sini keseluruhan pribadi manusia, bukan tentang perasaan saja yang sementara, tetapi tentang penyerahan diri secara total, seluruh pikiran, seluruh perasaan, seluruh keputusan hidup diarahkan hanya kepada Tuhan. Saudara, dalam diri kita ada 3 dimensi percaya dengan segenap hati. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan dimensi intelektual, yaitu percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dan setia di dalam kehidupan kita. Kita mengerti dan menerima secara sadar bahwa Tuhan lebih tahu daripada kita, bahwa Tuhan berkuasa dan baik di dalam segala hal. Maka di dunia ini menyuruh kita, memerintahkan kita percaya pada diri sendiri, padahal Alkitab justru berkata untuk tidak bersandar pada pengertian sendiri. Maka dimensi intelektual ini penting, bahwa percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dan setia di dalam kehidupan kita. Dimensi yang kedua yang ada dalam diri kita adalah dimensi emosional, yaitu menaruh rasa aman dan rasa damai di dalam Tuhan. Meskipun situasi berubah, saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun dunia ini tidak pernah menentu, tetapi Tuhan tetap pasti dan tidak pernah berubah. Percaya dengan segenap hati berarti tidak dikendalikan oleh ketakutan atau emosi, tapi oleh kepercayaan pada karakter dan sifat Tuhan yang sesungguhnya. Kita bisa lihat, saudara, salah satu contoh dalam Alkitab yaitu Daud. Daud ketika dikejar-kejar oleh musuh, bahkan termasuk Raja Saul sendiri ketika mengejar-ngejar Daud. Tetapi Daud tetap berkata, "Aku percaya kepadamu ya Tuhan." Di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Ini menunjukkan dalam dimensi emosional Daud yang menaruh rasa aman dan damai di dalam Tuhan. Dimensi yang ketiga adalah yang disebut dengan dimensi kehendak. Bahwa mengambil keputusan berdasarkan kehendak Tuhan.
Artinya bahwa percaya kepada Tuhan, saya bersedia taat walau tidak selalu mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Ketaatan yang sejati lahir dari kepercayaan yang sejati. Mustahil kita taat kalau kita tidak percaya secara sesungguhnya kepada Tuhan. Maka Ibrani 11 adalah terkumpul catatan-catatan, kumpulan orang-orang percaya dengan segenap hati. Mereka berjalan di dalam iman, bahkan tanpa melihat hasil secara langsung. Mereka tetap menjalani hidup di dalam Tuhan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, apa ya makna atau bagaimana aplikasi dalam konteks kehidupan kita ketika kita berbicara tentang percaya dengan segenap hati? Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan melihat bahwa ketika keputusan besar datang dalam hidup kita, bukan hanya bertanya apa yang masuk akal, tetapi apa kehendak Tuhan. Bukan bertanya apakah yang saya lakukan ini, apa yang saya kerjakan ini masuk akal atau tidak. Apakah yang diperintahkan Tuhan ini masuk akal atau tidak? Bukan pertanyaan itu, tetapi apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Ketika hidup kita tidak sesuai harapan, maka percaya dengan segenap hati, artinya tetap setia walaupun keadaan tidak membaik seperti yang kita harapkan. Ketika kita tidak mengerti rencana Tuhan, maka Tuhan tidak meminta kita mengerti dulu, baru percaya. Tetapi Dia minta kita percaya dulu, dan nanti kita akan mengerti. Hal ini kita bisa memperhatikan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-7, di mana Tuhan ingin kita lebih percaya terlebih dahulu, baru kita mengerti. Saudara, Abraham, satu tokoh Alkitab yang pertama sekali mengajarkan kita bagaimana dia beriman kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya dengan segenap hati. Kisahnya kita bisa lihat di dalam Kejadian 12 ayat 1-4, di mana ketika Tuhan memerintahkan Abraham pergi ke tempat yang belum pernah dia lihat, belum pernah dia jumpai, belum pernah dia tinggal di sana. Tapi dia tidak bertanya, di mana itu Tuhan? Bagaimana perjalanannya Tuhan? Apakah naik angkot? Ada mobil yang mahal, yang mewah? Apakah ada jaringan? Apakah hidupnya di sana bisa mewah atau bagaimana? Tenang-tenang atau seperti apa? Tidak ada pertanyaan seperti itu, saudara yang terkasih. Tapi dia percaya dan pergi. Inilah iman yang aktif, iman yang sesungguhnya, percaya dengan segenap hati, bukan percaya dengan keraguan. Abraham adalah contoh orang yang tidak bersandar pada pemahaman sendiri, tetapi percaya bahwa Tuhan akan memimpin langkahnya. Maka sebagai implementasi dalam hidup kita, saudara, kita perlu bertanya, apakah saya sungguh mempercayai Tuhan di atas logika saya sendiri? Di bagian hidup mana saja yang masih mengandalkan diri sendiri? Apakah saya bersedia taat? Bahkan saat saya tidak melihat hasilnya sekarang, saya tetap taat kepada Tuhan atau tidak? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, saudara pendengar yang terkasih, percaya dengan segenap hati dikontraskan dengan kalimat berikutnya. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara, dunia modern menekankan logika dan perhitungan manusia. Tapi ada saatnya logika manusia tidak cukup loh. Contohnya, Abraham dipanggil keluar tanpa tahu kemana. Maka dia tidak bermain logika, tapi dia hanya mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata bersandar arti harafiahnya menopang.
berat badan pada sesuatu, menyandarkan diri sepenuhnya. Maka ini digunakan untuk menggambarkan kebergantungan total, seperti seseorang yang lelah bersandar pada tongkat atau dinding. Maka saudara, ketika Tuhan berkata jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, Dia sedang memperingatkan, jangan jadikan pemahaman atau penilaianmu sendiri sebagai fondasi atau penopang utama di dalam hidupmu. Itu kata bersandar. Lalu apa itu kata pengertian? Kata pengertian memiliki makna atau arti menunjuk pada kecerdasan, pemahaman, penilaian atau logika manusia. Ini bukan berarti kita tidak boleh berpikir atau menggunakan akal sehat, tetapi ada batas dari apa yang bisa kita pahami sendiri. Mengapa kita tidak boleh bersandar pada pengertian sendiri, saudara-saudara pendengar yang terkasih? Karena pengertian manusia itu terbatas. Kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari keseluruhan gambaran. Saya ada di tempat ini. Saya tidak bisa melihat seluruh wilayah ini. Saya hanya melihat sejauh mata saya memandang. Itu membuktikan keterbatasan manusia. Cara kita berpikir tidak bisa memiliki cara berpikir seperti Allah. Kita masih terbatas, kita tidak tahu masa depan. Yang kita tahu apa yang kita alami saat sekarang ini. Bahkan 1 menit berikutnya, 2 menit berikutnya, 5 menit berikutnya, 1 jam berikutnya. Apalagi 1 hari ke depan, kita tidak tahu, apalagi yang bertahun-tahun. Kita tidak tahu seluruh dampak dari setiap keputusan. Seringkali kita membuat keputusan dari emosi sesaat, bukan kebenaran abadi. Saudara, kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesaya 55 ayat 8-9. Katakan di sana, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian pun 1 Korintus 13 ayat 9 dikatakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi saudara, bersandar pada pengertian hanyalah kesia-siaan. Jadi pengertian manusia itu, logika manusia itu sangat terbatas. Yang kedua, kenapa kita tidak bersandar pada pengertian? Karena pengertian manusia itu bisa dibelokkan oleh dosa. Dosa mempengaruhi cara berpikir kita. Hati yang tidak dijaga, saudara pendengar yang terkasih, bisa membenarkan hal yang salah. Dan bukan itu yang sering kali terjadi hari-hari ini? Ada banyak hal-hal yang kita kritik. Harusnya ini yang benar, tapi kenapa disalahkan? Itu membuktikan bahwa kita tahu ada yang salah, tetapi sengaja dibelokkan oleh manusia. Kenapa? Karena pengertian manusia bisa dibelokkan oleh dosa. Yeremia 17 ayat 9 pun dikatakan betapa liciknya hati manusia. Jadi bagaimana seorang manusia bisa mengandalkan pengertiannya, sementara pengertian manusia itu sendiri bisa dibelokkan oleh dosa. Banyak orang membuat keputusan hidup berdasarkan perasaan. Aku merasa ini benar, padahal belum tentu benar, apalagi di mata Tuhan. Aku merasa ini tekanan sosial, semua orang juga begitu. Sehingga membuat keputusan yang salah. Logika dunia ini yang paling masuk akal, sehingga ia mengandalkan pemikiran-pemikirannya sendiri. Tapi Tuhan berkata, saudara pendengar yang terkasih, jangan bersandar pada pengertianmu, bersandarlah pada Tuhan. Mengapa? Karena pengertian manusia itu terbatas dan pengertian manusia itu mudah dibelokkan oleh dosa. Contohnya saudara, Lot misalnya ya, di dalam kisah Kejadian 13, di sana Lot memilih lembah yang subur, yaitu Sodom. Karena apa? Karena secara logika ia berpikir itu pilihan yang terbaik. Tapi dia bersandar pada pengertiannya sendiri. Dan itu membawanya ke tempat penuh kejahatan. Abraham sebaliknya saudara. Ia membiarkan Tuhan yang menentukan jalannya. Dan yang terjadi hidupnya diberkati. Contoh yang lain selain Lot. Saul. Dalam 1 Samuel 13. Saul mempersembahkan korban sendiri. Karena takut rakyatnya bubar. Nah, ini logika manusia. Karena ketakutannya, maka dia nekat mempersembahkan korban. Tapi itu tindakan yang tidak taat karena ia tidak menunggu Samuel
dan akhirnya yang terjadi Tuhan murka kepadanya. Apa arti semuanya ini, saudara? Jangan bersandar pada pengertian dalam hidup kita sehari-hari. Jangan membuat keputusan hanya karena itu masuk akal. Tanyakan apakah ini sesuai firman Tuhan, bukan hanya apakah ini logis atau tidak. Maka engkau libatkan Tuhan dalam pertimbangan apapun. Caranya berdoa sebelum bertindak, minta hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Dan selain itu, terima bahwa bahwa saudara tidak harus mengerti semuanya, tetapi harus percaya. Harus percaya. Percaya bukan berarti kita mengerti. Percaya berarti kita mau percaya Tuhan mengerti akan kehidupan kita. Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, bagaimana sebuah gambaran menyandarkan diri dengan versus menggunakan pengertian sendiri? Saya membawa kita membayangkan seseorang yang bersandar pada tongkat rapuh. Dari jauh terlihat kuat, saudara. Ketika dia berdiri dari tempat yang jauh, ia melihat tongkat itu kelihatan kuat. Tapi saat berat tubuh disandarkan, saudara, ternyata tongkat itu patah. Hanya terlihat di luarnya kuat, tetapi ternyata di dalam tongkat itu penuh dengan kerapuhan. Begitu juga pengertian manusia, saudara. Terlihat kokoh dari luar. Terasa meyakinkan ketika dilihat dari luar. Tapi ternyata di dalamnya kosong. Tidak bisa menopang kehidupan kita. Sedangkan ketika kita melihat kepada Tuhan, Tuhan adalah batu karang yang kokoh. Tempat kita bisa benar-benar bersandar tanpa takut Tuhan, tanpa takut jatuh. Kita melihat seorang pilot, saudara. Seorang pilot dalam kabut tidak bisa mengandalkan mata sendiri, walaupun matanya lengkap dan dalam kondisi normal. Tetapi kalau sudah dalam keadaan kabut, tidak bisa mengandalkan mata sendiri. Harus percaya pada alat navigasi yang dimiliki. Maka begitu juga kita, saudara. Harus percaya pada navigasi Tuhan. Sekuat apapun fisik kita, sehebat apapun kekuatan kita, dan setinggi apapun pengetahuan kita, sebanyak apapun kekayaan kita, kalau kita tidak percaya pada navigasi Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Apa yang menjadi refleksi dalam hidup kita? Kita tentu akan bertanya, apakah saya terlalu percaya pada kemampuan dan logika saya? Di area mana saya belum benar-benar menyerahkan keputusan saya kepada Tuhan? Apakah saya berani taat pada Tuhan walau jalannya tidak masuk akal bagi saya? Saudara, ini menjadi refleksi bagi kita dan saudara pendengar yang terkasih yang bisa menjawab dalam diri masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni aku kalau aku atau kami terlalu sering mengandalkan pengertian sendiri. Ampuni kami ketika kami mengandalkan logika kami. Hari ini kami memilih untuk bertindak, untuk tidak bersandar pada logika kami, pada kekuatan kami, pada pengetahuan kami. Tetapi kami bersandar dan percaya padamu ya Tuhan. Ajar kami untuk mendengarkan-Mu lebih dari suara pikiran kami sendiri. Tetapi kami mendengar apa yang menjadi suara Tuhan dan pesan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.